Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baik, bagaimana kabarnya semuanya? Aman? Sehat? Alhamdulillah. Antum sehat? Ya dari pagi lebaran terus kadang itu baru timbul sekolah. Nah, langsung balan dulu. Sore-sore pitiha pagi senyetuk kantong tidak sehat. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu. Oke? Abraham Said Zamzani, Al-Fasad. Alifa Yusrita Fitri, Ingatlah segala yang ada di dunia ini, termasuk masalah yang ada di hidupmu. Oke. Aditya Pratama, ya. Banyak yang kenal, tapi kurang kenal. Iya. Ya, Aldita Septrina, ya. Tidak perlu banyak basa-basi, hanya melakukan wilayahmu. Oke. Amelia Natasha, ya. Baiklah dirimu, maka orang akan mengenalkanmu dengan sendirinya. Oke. Anissa Khaira, Kamu sudah melakukan sebanyak lebih dari bagaimana menahan ketawaran hati yang bersih. oke. Bagaimana dong? Iya. Nah, Dania Akila Sendrani. Semua mimpi akan terwujud jika kita mempunyai keberanian untuk mengejarnya. Oke. Danis Wafi Fadil. Ini Ustaz, Oke. ada uang timat, gak ada uang kita istirahat. Oh. Ada uang? Timat, gak ada uang kita istirahat. Oke. Devi Eka Putri. Ustaz, Oke. jika kamu tidak sanggup menahan sulitnya pendidikan, maka kamu harus sanggup menahan sulitnya kebutuhan. Salam sama motivator. Belia. Dina Khairani Zarisna. Ustaz, Ya. memaafkan adalah keutamaan. Oke. Ya, walaupun kadang mana orang itu ada tapi nak ada mentalnya untuk memaafkan, sulit bagi diri. Nah, baik. Gani Zaskia Erwi. Ya. Lebih ramah lima Anda sendiri lagi. Lebih ramah lima Anda sendiri lagi. Supaya motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Ya, Pak Gani Satya. Perundo Amala. Hah? Baik, lanjut. Haikal Maulana Elvis. Ya. Tak perlu kata-kata dari bos biasa. Oke. Nah, walaupun nak nyambang dia adalah. Ya. Baik, Indah Melia Putri. Ya. Oke. Jihan Handayani. Oke, boleh. Kesi Maina Sari. Oke. Azril. Jawab. Oke. Good morning, selamat pagi. Gigi kuning yang mereka itu gigi. Ya, Muhammad Hafiz. Dosa. Allah benci dosa, bukan dosa. Jadi sebarang apapun dosa yang pernah kau buat, jangan tinggalkan yang namanya sholat. Oke. Tiara Mahdia. Dengan batu dan kebaikan, belajarlah darinya dan melihat. Baik, pada hari ini kita belajar yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, kok dengan Bapak Zulfati, Bapak sendiri. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yang menyapu, halo guys, jawabannya? Halo guys.
quote hari ini. Nah, jika orang itu menyebutnya jelek, janganlah berputus asa. Belum tentu orang itu berkata bohong. Ngerti? Mau kasihnya. Nah, jika orang itu menyebutnya jelek, nah, janganlah berputus asa. Belum tentu orang itu berkata bohong. Jadi boy teman-teman dipikirkan di rumah apa maksud dari buat hari ini. Oke? Mari kita lanjut. Pantun JK. Nah, sudah memandang dete, tapi sambil mengunyah nasi karak satyo tabayang senyumannya dia karupuat dikunyah raso mata. Nah, itu sekedar intermezzo sebelum belajar. Belajar kita lagi? Belajar kita lagi? Oke. Materi kita yaitu memaknai Al-Quran surah Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10. Hari ini anak-anak Bapak diwajibkan untuk membaca Quran surah Asy-Syamsi ini, lanjut memahami, lalu menghafal ayat 1 sampai 10. Baik. Sebelum kita merenungkan, kita mengulas pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai tentang mat dan matobi. Baik. Nah, apa itu mat? Panjang. Apa itu mat? Panjang. Yaitu memanjang. Nah. Baik. Pelajaran awal sebelumnya mengenai tentang apa itu mat? Matabi. Apa itu mat? Sepanjang ini. Apa saja huruf dari mat? Baik. Alif sebelumnya berharakat. Waw berharakat. Kasrah atau dhamma? Dhamma itu baris depan atau baris di bawah? Depan. Baik. Huruf ya sebelumnya berharakat. Nah, sampai di sini paham? Lalu mengenai tentang matobi. Apa itu matobi? Apa itu? Apa itu matobi, Hafiz? Apa kita? Bacaan mat yang terjadi karena ada huruf mat tanpa sebab lain. Oke, itulah pembelajaran kita minggu kemarin mengenai tentang mat. Apa itu mat? Apa saja huruf dari mat? Dan kita masuk mengenai tentang matobi. Oke. Lanjut, materi kita pada hari ini memaknai Al-Quran surat Asy-Syamsi 1 sampai 10. Sampai di sini Bapak mengasih pertanyaan, apakah anak-anak Bapak sudah mengenal surah Asy-Syamsi? Sudah. Mengenal surah Asy-Syamsi? Sudah. Nah, ini sebelumnya sudah belajar. Sekarang kita baik itu membaca, memahami, lalu menghafal. Ini judulnya merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Bapak membacakan nanti, anak-anak Bapak disuruh mengulang kembali. Setuju? Setuju? Nah, nanti terakhir ada beberapa orang nantinya Bapak tunjuk untuk membaca ke depan tanpa melihat. Apakah sudah hafal? Apakah sudah hafal? Sudah. Oke. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
bagaimana cara membaca Al-Quran baik dan benar. Bisa? Nah, bisa? Bisa. Wasyamsi wa duhaha. 1, 2, 3. Wasyamsi wa duhaha. Yang satu ha-nya ha. Kalau awak baraja ilmu tajwid ha-nya apa? Apa dia? Kalau ini satu, yang satu ha, yang satu ha. Ha. Oke, kita ulangi. Wasyamsi wa duhaha. 1, 2, 3. Wasyamsi wa duhaha. Oke. Wal qamari idza talaha. Idza talaha. Wal qamari idza talaha. Baca. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Satu lagi, huruf Allah apakah termasuk dalam huruf qalqalah? Kau lagi. Huruf qalqalah itu ada berapa? Ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? Apa saja? Ba, jim, dal, ho. Oke. Di dalam ini huruf do termasuk? Jadi walaili idza yaghshaha. Yaghshaha bukan yaghshaha, tapi yaghshaha. Adakah perbedaan di antara yaghshaha dengan yaghshaha? Mana yang betul? Nomor 1 apakah nomor 2? Nomor 2. Walaili idza yaghshaha. 1, 2, 3. Wal laili idza yaghshaha. Was samai wa ma banaha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Was samai wa ma banaha. Wal ardi wa ma duhaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Ini apa hukumnya? Apabila tanwin bertemu dengan huruf waw. Waw tahu? Idgham. Idgham bigun. Cara membaca idgham bigunah yaitu mendengung. Jadi cara membacanya wa nafsin wa ma sawwaha. Jadi bukan sekedar wa nafsin wa ma, bukan, tapi wa nafsin wa ma sawwaha. 1, 2, 3. Wa nafsin wa ma sawwaha. Baik. Fa alhamaha
ikhfa. Baik. Cara membaca ikhfa. Cara bacanya? Rindu? Indah? Bagaimana cara membaca ikhfa? Gani? Ready? Samar sah? Baik. Pada aflaha man zakkaha, man zakkaha. 1, 2, 3. Pada aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. 1, 2, 3. Setelah ini kita baca bersama-sama mulai dari Na'am. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza Baik, yang pertama Alkitab masuk ke depan. Sudah kita mengenal bahasa Arabnya, lalu kita pindahkan ke bahasa Arab dan Jema. Wasyamsi wa duhaha. Apa artinya? Demi matahari dan bulannya pada waktu
hamparan ini? Oke, walaili apa artinya? Hah? Malam apa itu walaili yang syah, Sofia? Demi malam. Baik, selanjutnya wassamai wa ma banaha. Fajri. Demi langit serta penghamparannya atau pembuatannya? Baik. Selanjutnya wal ardi wa ma tahaha. Ajril. Demi bumi serta menghamparnya. Serta penghamparan. Nah, Baik, selanjutnya wa nafsi wa ma sawaha. Jihan. Dan demi jiwa serta penyempurnaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Zaki. Fa'alhamaha. Lalu mengilhamkan. Jadi bantu tuh. Tahu itu. Lalu dia mengilhamkan, dia ini siapa? Allah. Lalu dia mengilhamkan kepada wataqwaha, jalan wataqwaha, ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Sikit. Sesungguhnya beruntung ya menu. Baik, wa qad khaba man dasaraka. Baik. Bisa dihafal? Bisa dihafal? bisa. Bisa dihafal? Bisa. Baik. Wa syamsi wa duhaha. Artinya? Baik. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Kalau kayak itu sana. Ada kamu kau saja. Oke. Wasyamsi wa duhaha. Masih bisa. Nah, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Wa nafsin demi malam saat menutupinya. Demi siang saat menampakkannya. Sesungguhnya beruntung bagi orang yang mensucikannya. Baik, sampai di sini paham? Bapak kasih tugas untuk anak-anak Bapak Quran surat Asy-Syamsi 1 sampai 10 dan juga terjemahan. Lalu memakai mufradanya masing-masing. Oke? Jadi untuk hari Minggu depan menstore Quran surat Asy-Syamsi beserta terjemahan dan mufradat dan bonusnya apa? Kata-kata. Oke, mari kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui ayat dan terjemahan, kita memaknai isi kandungan. Nah, baik. Pada ayat pertama dan kedua, tolong dibaca bersama-sama. Ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa bulan tercipta setelah penciptaan matahari. Lalu matahari yang sinarnya baru saja meninggi mengingatkan kita agar apa? Melaksanakan salat doa. Pada ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa penciptaan bulan dan matahari itu berpasang-pasang. Ya, berpasang-pasangan. Enggak, kalau enggak ado matahari yang ado cuma bulan. Nah, apakah ada bulan itu bersinar di pada malam hari? Jadi penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu penciptaan dengan yang sempurna. Nah, waktu duha wa duhaha mengingatkan kita agar melaksanakan salat duha. Itulah pelajaran pada ayat pertama dan kedua, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Oke, itu ayat pertama dan kedua. Lanjut pada ayat ketiga dan keempat. Apa? Terdapat dalam keseharian kita, yakni peristiwa pergantian siang dan malam. Itu sumpah dari Allah. Apakah menyambung ayat 1, 2, 3 dan 4? Nyambung? Yang pertama tadi katanya matahari dan lalu dilanjutkan pada ayat ketiga dan keempat, sumpah Allah yaitu pergantian siang dan malam. Coba anak-anak Bapak pikirkan, jika pada hari-hari Jumat ada siang. Nah, Pak, kalau siang saya nak ikut hari Pak. Hah? Wasuawane Pak, kalang saman waktu siang saya nak tadi. Bila waktu dua untuk istirahat lain. Nah, ya tak? Jika bandingkan ketika anak-anak Ustaz lalu ya dari pagi sampai maghrib. Nah, lalu jika lalu dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi lah. Taraso istirahat yang lebih nikmat. Tetap malam walaupun samanta dari jam 12 sampai jam 4. Nah, kalau namun istirahat kalau malam itu terasa nikmat. Mana anak Ustaz lalu dari pagi sampai maghrib memang tidak dapat nikmat untuk beristirahat. Itulah diciptakan pergantian siang dan malam. Nah, kalau malam sendiri tarif hanya ya warahmatullahi wabarakatuh. Bilo karajo lain, bilo bisa mendapat oksigen segarnya matahari lain. Paham? Apakah nyambung ayat 1, 2, 3 dan 4? Ya, ayat pertama dan kedua, sumpah Allah dalam penciptaan matahari dan lanjut ayat 3 dan 4, sumpah Allah yaitu pergantian. Semuanya penuh dengan kebesaran Allah Subhanahu. Mari kita lanjut, yaitu pada ayat 5 dan 6.
Coba baca Fajri keras. 5 dan 6. Ada yang 5 dan 6. Oke. Jadi matahari dan bulan lanjut dilanjutkan dengan siang. Sekarang dilanjutkan dengan pembangunan langit dan ya. Dijelaskan bahwa mengenai langit dan serta pembangunannya serta ketinggian yang demikian hebat yang amat sempurna ini Ustaz Anjo, para lu ndak bumi kok. Oh, kan si Fajri datang. Sedih mau tinggal. Ya jawab, Fajri. Apakah kita butuh bumi? Ya, sebagai tempat tinggal, sebagai tempat melaksanakan sesuatu aktivitas, berarti kita membutuhkan bumi. Nah, dengan langit lah. Bayang istilah langit setinggi konyo pa. Tinggi langit sekolah apa rasanya? Hah? Dapat sampai kalau sama langit itu matahari. Nah, itu tak bisa menikmati senja. Nah, jangan nak senja juga. Nah, boleh ya. Nah, jadi telah diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Telah diperkirakan bahwa ketinggiannya, pembangunannya, itulah tadi memang naik isi kandungan ayat 5 dan lalu yang terakhir yaitu ayat 7 sampai 10 tolong dibaca bersama-sama. Jelaskan adanya mengenai dari ayat 1 sampai 6, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas ciptaannya, baik itu matahari, baik itu bulan, langit dan bumi, siang dan malam. Dilanjutkan pada ayat 7 sampai 10, Allah bersumpah bahwa apa? Lasu'ala kepada ciptaannya yang berbentuk yang tabiat Allah, Allah lalu mengatakan kepada manusia apa? Ya, dijelaskan adanya jiwa dalam diri manusia merupakan tanda bukti kekuasaan Allah. Jadi masing-masing sifat jiwa dan menjelaskan di alam ini terdapat keajaiban. Contoh, ketika kita melaksanakan larangannya dan meninggalkan melaksanakan apa yang disuruh dan meninggalkan segala larangan, kita akan mendapat ganjaran pahala kebaikan apa lain? Melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, apa yang kita dapat? Syurganya Allah. Mabangkang sentar bina tu mengarukan solat indah, segala indah. Apa yang kita dapat? Apa? Neraka. Jadi telah diciptakanlah oleh Allah dengan sedemikian rupa, makanya kita sebagai manusia harus taat beriman, bersyukur. Perlu tak bersyukur? Sudah. Perlu bersyukur? Angkat diri awak. Nah, itu telah diciptakan oleh Allah dengan sedemikian sempurna. Sempurna. Leju terima sakit. Leju matua Fajri. Leju di sini letak bibiawa Elvis. Leju di sini letak bewa Rizky. Jadi kita sebagai manusia ada bunuh. Di orang Minang dikatakan orang lumpuh untuk bunyi. Orang lumpuh untuk apa? Bunyi. Orang pakak. Kurang pakak. Aleng. Kurang musuh apa gue? Apa pastinya? Kurang lupa untuk penghuni rumah. Kurang dia bisa mengamal.
kok bisa tuh beraktivitas di luar, sedangkan rumah awak aman dihuni orang yang membuat ada gunanya. Gitu. Kalau awak karajo, awak menghuni rumah, bahasanya bisa, Riko mau di rumah yolo, karajo yolo bakure, yolo, bisa rasanya, bisa namanya. Jadi ada tak orang yang membuat tadi, Allah mau tiru. Perlu bersyukur tu. Lanjut, kurang pakak kalau bebas dia. Ada kalian saja anak nafsa, saja orang menerima pakai headset kadang punya. Baik, itu ada. Ya, berbeda pistol yang laki-laki hari raya ya. Itu pistol parah tu. Ya, kalau pistol hari raya boleh pelurunya kaca-kaca tu bunyinya tak kare-kare mana dah. Kalau pistol orang yang tak parang tu bunyinya kah? Hari. Coba nak kena percaya. Ya, kah? Kare mampunya gitu. Jadi tadi dikatakan di orang Minang apa? Orang pakar pada pebat dia. Ini dah parah dulu pakai set. Ini memang tidak karang. Ya, jadi itu gunanya. Bagaimana orang pakar? Bagaimana orang pakar? Okey, orang puto pamrih laswang. Laswang tahu tu? Tu laswang berarti. Kalau dia pamrih banyak. Bau ini, dia bagi bau ini. Saya tu laswang. Aku yang buka mampu atau bukan mampu. Inti dari kedua itu ketika diambil di toko jangan ada dulu mampu. Kurang butuh mampu. Kalau diambilnya banyak kah? Banyak kah? Kue asonya tabah. Ini terang tu. Kalau kurang normal matonya, disuruhnya mengambil asoma. Baca. Kalau lekor-lekornya nak. Kalau orang butuh tiga kurang butuh tu ambil sinar tu anda perlu dah. Awak marahan delenya nak nampak kalian sudah macam kan. Jadi arahan suruhnya mengambil. Antara soninya, antara soninya tercampur. Cara so sakit matonya. Jadi, maka awak bersyukur kepada Allah. Kami oleh awak yang Ustaz kaki wasiki kepala Ustaz dah dua alasan lagi. Sadang orang lupa apa kuih? Orang lupa apa ini? Orang lupa apa ini? Orang tak kelabeh? Kurang ni? Orang lupa? Tapi tak awak bersyukur kepada Allah. Orang bisu banyak ini. Orang bisu banyak. Ada mencari berita. Ada kota ketik sedia kita. Bunuh ada orang tu. Orang bisu yang hebat adalah ni masa TV. Awak yang belum ber. Di bawah bawah. Dia untuk sebangsa ini belum. Soalnya walaupun bang ini bisa nak pergi. Okey. Lanjut kita meneladani isi kandungan. Yang pertama, perlu kita dah untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sempurna. Itu awalnya nama dokatnya Juzul. Kalau madok kata itu kalian tiba di jam sono. Ayah masuk dalam itu bar soe. Boleh bayangi kalau itu awak madok kata ke mana oleh? Dari di madoi oleh Allah madok ke bawah. Baru awak bersyukur. Lanjut yang kedua. Yang pertama tadi mensyukuri
beribadah atau beribadah kepada Allah, salah satu tingkatan bersyukur kepada Allah. Awak beribadah, ya, berarti kita mengingat Allah. Berarti kita mengingat Allah, berarti kita mensyukuri nikmat yang Allah beri. Lanjut, selalu berusaha dan tawakal kepada Allah. Ingat, berusaha dulu ya. Ingat, berusaha dulu, baru bertawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri atau menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata Ustaz tadi di sekolah kita perlu tawakal, berserah diri kepada Allah. Inyo kayo, lalu sini di rumah. Lalu sini di rumah, kata Ustaz perlu tawakal. Dia bilang lagi oleh Allah, kalau dia dapat dosa di rumah, bisa awak kayo rasanya. Tetapi apa yang perlu? Berusaha dulu. Kalau awak berusaha mengalir, punya usaha-usaha yang lain, ya, mio sukses, mio kayo awak itu kita serahkan kepada Allah. Jadi berusaha terlebih dahulu, baru bertawakal, bukan bertawakal baru berusaha. Oh, ya. Lainnya berusaha, awak berusaha serah diri saja. Awak tapi lalu saya di rumah. Bisa? Apa yang pertama yang perlu? Oke. Yang terakhir apa? Sembahyang tadi beribadah itu namanya Isa Fajri. Lanjut. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Dan kalau Allah terwujud, maka kawan perlu boleh kalian dalam keadaan kelas, berarti kalian ada beberapa yaitu keluarga. Itu makanya di awal Ustaz selalu meminta untuk kata-kata itu apa supaya awak bisa memotivasi diri, bisa berbicara di depan teman. Oke. Materi yang habis. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik. Apa materi kita? Yaitu memaknai Quran surat Asy-Syamsi ayat. Oke. Ya, merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya. Lanjut, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillah dulu. Terjemah, lanjut, memaknai sudah paham. Ayat pertama dan kedua, sumpah Allah menciptakan matahari dan lanjut pada 3 dan 4, sumpah Allah menciptakan siang dan malam. Lanjut, 5 dan 6, langit dan bumi, semua penciptaan yang sempurna. Lanjut, setelah Allah bersumpah dengan
penciptaan alam semesta, lalu Allah menjelaskan terhadap manusia. Ayat 7 sampai 10. Nah, isi kandungannya, bagaimana kita cara meneladani isi kandungannya? Yang pertama, mensyukur. Lalu yang kedua, beribadah. Lalu kita berusaha dan bertawakal. Dan yang terakhir, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak Bapak dapat pembelajaran dan kita lanjut untuk minggu depan mengenai tentang setoran, baik itu ayat maupun terjemah. Sekali lagi ada pertanyaan? Baik, kita akhiri pembelajaran ini. Alhamdulillah. Baik, banyak maaf. Sesuai dengan nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.